Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas aspek patofisiologi dari penyakit jantung iskemik. Untuk lebih jelasnya yuk kita bahas dari mind map-nya. Sekarang kita akan bahas dari definisi penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik atau ischemic heart disease merupakan kondisi ketidakseimbangan antara suplai oksigen miokardium dan kebutuhan oksigen miokardium. Hal ini berdampak pada hipoksia miokardium dan akumulasi metabolit buangan. Penyebab paling sering adalah penyakit aterosklerosis dari arteri koroner atau kita sebut sebagai coronary artery disease atau CAD. Untuk lebih jelasnya mengenai patofisiologi dari penyakit jantung iskemik, dapat dilihat dari alur patofisiologinya. Nah, sesuai definisinya, kita mulai nih dari kurangnya suplai dan tingginya kebutuhan oksigen dari miokardium. Oke, kita mulai dari penyebab yang menurunkan suplai oksigen miokardium. Pada kasus pasien dengan anemia dan penyakit paru tertentu, ternyata dapat menyebabkan kadar oksigen menurun, sehingga suplai oksigen miokardium pun akan menurun. Laju aliran koroner yang menurun juga dapat menurunkan suplai oksigen miokardium. Laju aliran koroner dapat menurun apabila terjadi penurunan tekanan perfusi seperti pada pasien dengan hipotensi, misalkan shock, atau regurgitasi aorta. Atau akibat peningkatan resistensi vaskular koroner yang dapat disebabkan oleh kompresi eksternal oleh miokardium ketika sistolik, gangguan tonus intrinsik akibat peningkatan kadar ion kalsium, penurunan kadar NO dan prostasiklin, dan peningkatan katekolamin. Atau terjadi aterosklerosis, serta dapat juga disebabkan oleh akibat disfungsi endotel yang dapat memicu vasokonstriksi, penurunan antitrombosit sehingga memicu aterosklerosis, dan penurunan NO dan prostasiklin yang memicu gangguan tonus intrinsik. Selanjutnya kita membahas penyebab dari peningkatan kebutuhan oksigen. Peningkatan kebutuhan oksigen ini dapat disebabkan oleh adanya peningkatan stres dinding ventrikal, misalkan akibat peningkatan pengisian ventrikel kiri pada kasus regurgitasi mitral ataupun regurgitasi aorta. Kedua, peningkatan laju jantung pada kondisi peningkatan aktivitas simpatis atau efek peningkatan lepasan simpatis. Dan yang ketiga, akibat kontraktilitas yang meningkat, seperti pada kasus peningkatan lepasan katekolamin dan efek dari penggunaan obat inotropik positif. Nah, kedua kondisi tersebut nanti akan berdampak pada iskemia miokardium, sehingga terjadi peningkatan metabolisme anaerob. Nah, metabolisme anaerob inilah yang akan berdampak pada penurunan kadar ATP dan akumulasi metabolit. Ketika terjadi penurunan kadar ATP, maka akan menurunkan kemampuan kontraksi dari otot jantung. Hal ini berdampak pada pertama kontraksi ventrikel kiri menurun, sampai akhirnya menurunkan stroke volume sehingga terjadi penurunan cardiac output. Nah, gangguan kontraksi juga menyebabkan peningkatan tekanan diastolik ventrikel kiri yang bisa disebabkan oleh peningkatan volume diastolik akhir akibat penurunan stroke volume, dan dampaknya adalah peningkatan tekanan vaskular paru, maka pasien dapat mengalami sesak. Akumulasi metabolit dapat menyebabkan aktivasi saraf spinalis C7-T4 yang menyebabkan nyeri dada dengan distribusi dada kiri, rahang kiri, punggung kiri, lahar kiri, dan lengan kiri. Apabila akumulasi metabolit ini disertai gangguan transport ion, maka akan terjadi aritmia. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek patofisiologi dari penyakit jantung iskemik. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.